Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi. Seperti kita ketahui pada dikatakan bahwa pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam upayanya memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, kebutuhannya dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas sehingga tercapai kemakmuran. Sekarang kita akan bahas satu persatu apa itu kemakmuran, apa itu kebutuhan, apa itu kelangkaan, dan apa itu opportunities. Yang pertama kemakmuran. Kemakmuran ini berkaitan erat dengan kata cukup. Manusia dikatakan makmur bila telah merasa berkecukupan baik material maupun spiritual. Dengan kata lain, kalau seseorang sudah terpenuhi semua kebutuhannya baik kebutuhan material maupun spiritual berdasarkan kemampuannya, maka dikatakan sudah makmur. Tercapai kemakmuran. Yang kedua kebutuhan. Kebutuhan itu mencerminkan adanya perasaan kekurangan yang ingin dipenuhi dalam diri manusia. Segala sesuatu yang timbul dalam diri manusia yang harus dipenuhi, hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup. Artinya kalau tidak terpenuhi maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Ya. Ini yang disebut dengan kebutuhan. Yang ketiga ada kelangkaan. Kelangkaan ini adalah suatu kondisi di mana sumber daya ekonomi jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi kelangkaan ini timbul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhannya. Itu sumber daya ekonomi itu. Nah, adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, maka timbullah kelangkaan atau scarcity. Yang keempat adalah opportunities. Apa itu opportunities? Opportunities itu akan terjadi apabila biaya yang terjadi karena suatu kesempatan hilang. Hilang karena telah menginjak renang. Contoh, setelah lulus SMA, ada dua pilihan, yaitu kuliah atau bekerja. Nah, ketika kita memilih bekerja, maka opportunitasnya yang muncul adalah tidak kuliah. Sebaliknya kalau kita memilih kuliah, maka opportunitasnya yang muncul adalah bekerja. Paham ya? Nah, itu adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Berikutnya adalah penyebab tadi dikatakan bahwa kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas bila dibandingkan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, kenapa kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas? Yang pertama penyebabnya adalah semakin bertambahnya jumlah manusia. Yang kedua sifat alami manusia yang selalu merasa kurang, tidak pernah merasa puas. Yang ketiga tingkat pendapatan. Semakin tingkat pendapatan maka kebutuhannya akan semakin banyak. Yang keempat adalah lingkungan pergaulan dan tempat tinggal, peradaban yang semakin maju. Ya, semakin tinggi peradaban manusia, maka kebutuhannya akan semakin banyak. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu tersebut. Hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu secara umum ada dua, intern dan ekstern. Intern itu artinya berasal dari dalam diri manusianya itu sendiri. Selera, pendapatan, hobi, itu adalah hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang berasal dari dalam diri manusia. Dan yang kedua adalah ekstern, hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang berasal dari luar manusia itu sendiri, yaitu keadaan alam. Seperti kita di sini daerah Bekasi yang panas membutuhkan baju yang tipis yang mudah menyerap keringat. Ya, yang kedua peradaban. Semakin tinggi peradaban yang terjadi di lingkungan kita, maka semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang akan timbul. Jadi juga adat istiadat.
Dia akan berpengaruh kepada kebutuhan kita ya. Adat orang Jawa kebutuhannya berbeda, jelas akan berbeda dengan adatnya orang Sumatera. Dan tadi juga disinggung tentang masalah kelangkaan. Kenapa terjadi kelangkaan? Ya, walaupun kita tahu secara umum tadi kelangkaan itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemenuh kebutuhan yang bersifat terbatas. Faktor penyebab kelangkaan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Yang kedua adalah keterbatasan kemampuannya untuk mengolah alam. Tidak sumber dayanya terbatas, kemampuan manusia untuk mengolah alamnya pun juga bersifat terbatas. Yang ketiga, sifat serakah manusia ya, yang selalu merasa tidak puas. Yang keempat adalah bencana alam dan perkembangan jumlah penduduk. Itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan. Yang ketiga, kelima adalah kemampuan manusia yang belum menghasilkan sumber daya baru. Artinya selama ini kita hanya mengandalkan sumber daya itu berasal dari bumi, belum ada planet lain yang bisa kita gunakan sebagai penghasil sumber daya baru. Jadi barangkali anak-anak yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.